kalau sebetulnya ya bahwa pembentukan karakter bangsa secara umum melalui pendidikan kayak gitu, agama, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan, terus juga ada namanya apa namanya itu wawasan Nusantara segala itu apa kewiraan apa ya, kewiraan itu penting, penting, tetapi sebetulnya jauh lebih penting itu adalah contoh implementasi dari pelaku gitu loh. Pelaku di pemerintahan, pelaku di para anggota DPR, kemudian para pejabat, itu sangat penting. Dan ini memerlukan waktu yang lama kalau modelnya semacam ini. Saya 6 tahun di Jepang ya, nggak ada masa kuliah Pancasila, apalagi agama. Ya, kan agama di luar tugas dari pemerintah. Tetapi mengapa respect seseorang terhadap seniornya itu sangat hebat. Kemudian tanggung jawab seorang senior terhadap juniornya itu sangat kuat. Jadi di sana hubungan istilahnya junior senior, kohai senpai itu sangat kuat dan dalam artinya yang positif, bahwa begini maksudnya, bahwa saya itu harus memberi contoh yang baik terhadap junior saya. Kemudian junior saya keberhasilannya itu menjadi tanggung jawab saya. Sehingga karena yang senior semacam itu, juniornya itu lalu juga mempunyai kewajiban yang sama, bahwa saya harus mensupport senior saya untuk sukses, bahwa saya harus membantu senior saya dalam kegiatan-kegiatan yang mereka harus lakukan. Dan ini betul-betul yang saat itu saya pahami. Pertamanya saya itu pernah protes ya, sebagai contoh begini, bahwa ketika mahasiswa baru masuk ke lab mau penelitian, itu kan ada minum-minum, mereka minum ya, saya selalu involved di sana, saya selalu minum Coca-Cola, mereka sudah tahu karena nggak minum alkohol. Itu ngobrol-ngobrol dan lain-lain, dan pada suatu saat ada senior itu yang kelihatannya kejam, bentak-bentak gitu loh ke juniornya, bentak-bentak itu. Terus saya protes keras, Anda itu begitu kejamnya dengan junior Anda gitu. Biasa Pak Panut gitu kalau secara sini ya, biasa saya bentak-bentak dia itu bukan kebencian saya kepada dia, tetapi itu tanggung jawab saya, bahwa dia harus sukses karena dia sudah masuk ke lab sini sebagai junior kami, sebagai anggota kami, saya harus bertanggung jawab atas kesuksesan dia gitu. Nah, kemudian di hubungan imbal baliknya, ketika seniornya itu misalnya harus bikin makalah, harus bikin ngeran penelitiannya yang diburu waktu itu, juniornya akan dengan sendirinya tanpa dikomando, apa Mas yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan itu. Dan ini kan sebetulnya budaya, sudah budaya ya. Nah, tidak ada pelajarannya gitu loh. Pelajarannya Pancasila, pelajaran ini nggak ada. Nah, tapi itu tadi sudah berjalan bertahun-tahun, umur bangsa Jepang sudah sangat tua gitu kan. Nah, kita kalau menunggu yang semacam itu nggak akan sampai-sampai. Makanya harus dipercepat dengan apa yang namanya tadi pelajaran Pancasila, pelajaran agama, kemudian kewirausahaan dan lain-lain. Itu betul, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Rektor. Lalu kita kewajibannya adalah tadi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang tadi, bagaimana agar kelasnya menjadi lebih baik, perimbangan jumlah, kemudian dosennya. Nah, dosennya juga harus diperbaiki cara penyampaiannya. Nah, ini kan tugas di bagian
akademik yang harusnya menata hal-hal semacam ini. Nah, makanya kalau saya itu ya ininya kita evaluasi nanti masukan-masukan dari mas-mas ini, mbak, kita evaluasi apa kurangnya, lalu kita jalankan perbaikan. Tetapi tadi rohnya bahwa ketika kita di kelas diberikan Pancasila, diberikan agama, diberikan ini, tetapi praktek di lapangan itu masih jauh dari hal-hal yang ada di kelas, itu akhirnya pemahaman kita itu hanya ya ini teori, gitu loh. Ini teori, sedangkan nanti kalau sudah praktek lain lagi. Nyatanya pada korupsi, nyatanya pada di jalan juga amburadul kayak gitu, berlalu lintas kita, ya kan? Kemudian saling serobot, antri juga tidak bisa, sehingga itu menjadi koreksi kita bahwa sebaiknya apa yang ada di kelas itu langsung diimplementasikan di lapangan dengan contoh gitu. Dan ini yang betul-betul bisa dirasakan bahwa kami ya, orang-orang Indonesia ketika berada di Jepang itu betul-betul, atau di Amerika atau di mana, betul-betul merasa inline antara ajaran agama dengan praktek di lapangan, sehingga ya enak gitu loh. Artinya di lapangan ya ada orang mencuri misalnya ya, kecuali orang asing ya di Jepang itu kan, dan Anda misalnya tertinggal pas, tertinggal dompet, itu akan kembali tuh ketika yang menemukan orang Jepang, bukan orang asing yang ada di Jepang gitu loh. Bahkan ada teman paspornya ketinggalan di kereta, itu ditemukan, disuruh ngambil di stasiun mana gitu, karena identitasnya itu di bumi, paspor Anda tertinggal di kereta, ambil di sini. Nah misalnya hal semacam itu, betul, ternyata kalau ajaran agama, ajaran Pancasila itu langsung dipraktekkan. Nah itu merasa cocok, tapi nanti begitu kita kembali ke Indonesia itu menjadi beda lagi. Agama ya agama, Pancasila ya Pancasila, tapi prakteknya kok masih belum sejalan. Nah ini betul-betul agak sulit ya kita mempercepat budaya. Budaya itu memang harus evolusi ya, budaya itu evolusi, sehingga kadang-kadang saya juga merasa barangkali diri saya gitu ya, atau karena lingkungan terus ikut-ikutan. Misalnya agama kan jelas, misalnya korupsi nggak boleh, kemudian menyakiti orang tidak boleh, itu kita paham ajaran agama semacam itu. Tapi ketika melakukan itu terus bukan diri kita ya, orang lain, itu kok bisa secara paralel dalam waktu yang sama seseorang itu sholat, tetapi pada waktu yang bersamaan dia korupsi gampangannya ya, atau menyakiti, mengambil hak orang lain. Nah mindset yang kayak gitu salah, jelas kan? Nah ini hal-hal yang semacam itu yang harus dibangun. Nah makanya misalnya ada pendidikan korupsi yang secara real di sekolah-sekolah, itu barangkali nanti pelan-pelan memberikan gambaran itu. Dan untuk bangsa yang sedang berkembang kayak kita ini, satu-satunya cara untuk mempercepat budaya yang mengarah ke semacam itu dengan penegakan hukum. Karena orang yang belum maju secara, dalam tanda petik, secara budaya, secara moral, itu hanya bisa dicegah dengan aturan. Kalau Anda melakukan ini di undang-undangnya nggak boleh, berarti sanksi Anda itu ini. Nah itu semacam itu. Tetapi kalau di negara maju itu betul-betul sudah namanya budaya yang malu gitu kalau melakukan itu. Dan saya pernah mengalami
pelajaran yang sangat baik di sebuah kereta di Jepang saat saya masih awal kuliah di sana. Itu gini, bahwa ada kereta yang agak longgar saat itu. Keretanya kan kayak pramek itu, yang ada bergelantungan, terus orang tua ada kursi khusus gitu ya. Nah saat itu ada, saya sudah di dalam, saya bergelantungan itu, tapi ada beberapa kursi kosong, kosong. Kemudian berhenti di suatu stasiun, lalu masuklah seorang ayah sama ibunya dengan dua anak kecil-kecil, kira-kira mungkin 3 tahun 4 tahun, laki-laki perempuan masuk sama orang yang lebih tua dari si orang tua itu masuk. Nah anak kecil-kecil itu kan begitu masuk kereta lalu senang melihat kursi kosong gitu ya. Kakak beradik tadi perempuan itu senang sambil guyon, lari dia rebutan kursi, terus duduk gitu ya. Lalu si bapaknya itu cuma bilang, Dek atau Mas gitu, itu lihat ada orang yang lebih tua dari ayah gitu ya. Nah terus dia itu yang berdua itu saling pandang-pandangan, si kakak adik itu saling pandang-pandangan, terus berdiri mendekat orang tuanya itu. Lalu si orang tua mempersilahkan dengan kode mempersilahkan orang tua itu untuk duduk. Jadi pendidikan sejak kecil itu sebetulnya bisa ditanamkan ketika yang tua itu secara total langsung memberikan contoh. Nah, ini yang di sini itu yang sulit begitu Pak, Mas ya, Mbak. Karena coba ketika adik Anda atau ponakan Anda yang masih kecil belum melihat contoh-contoh jelek, itu kan masih bagus-bagusan. Ada mungkin pendidikan full day anak-anak muslim, terus mungkin full day anak-anak yang non muslim, Katolik atau apa, itu kan mereka sampai SD itu masih bagus-bagus rata-rata sifatnya, sopan santunnya, unggah-ungguh. Tapi coba setelah mahasiswa, setelah ini, itu kita sudah mencerna contoh-contoh diri yang jelek-jelek gitu. Ya, sehingga banyak yang akhirnya ketularan itu. Jadi memang bahwa tidak cukup pendidikan saja, tetapi sebetulnya dengan contoh-contoh real di lapangan. Nah ini bagaimana kita harus melakukan hal itu. Ya itu karakter ya. Terus saya sebetulnya memang senang sekali dengan pendidikan karakter ini, dan yang sekarang bapak-bapak rasakan dan saya juga merasakan, kecuali ya kalau kejujuran mungkin sama di sini dengan alumni IB, dengan alumni ITS gitu ya, barangkali karena masih lingkup Indonesia. Tetapi dari sisi keberanian mengungkap pendapat, keberanian menyampaikan ide, keberanian menanggapi suatu ide, itu kita masih jauh dibanding lulusan ITB. Lulusan ITB itu sangat berani ketika di forum, ketika di rapat-rapat, itu jelas rasa percaya dirinya tinggi. Tetapi kita yang lulusan UGM itu belum seberani mereka, sehingga ketika ada orang lulusan UGM yang vokal, yang berani, itu banyak orang salah sangka bahwa Anda lulusan ITB ya, begitu lah ya kesannya. Nah ini juga harus kita latih ya, bagaimana pendidikan di kelas, bagaimana pendidikan ekstrakurikuler kita yang lalu mendidik kita sebagai insan yang berani. Dan berani itu berbeda dengan sombong. Itu berbeda dengan sombong. Kalau sombong itu cenderung merendahkan orang lain. Sama saja jauh lebih hebat dari Anda. Itu perasaan sombong semacam itu. Tapi kalau berani tidak ada bahwa
dalam pikiran kita bahwa saya lebih baik dari dia, tetapi saya tahu persoalan itu, sehingga saya harus berani tampil, berani mengungkapkan itu antara lain. Nah, monggo yang lain apa? Ya. Kalau di daerah kampus yang kemungkinan bisa ditata untuk parkir massal, itu yang masih mungkin itu adalah daerah antara sekarang warung-warung Sarjito itu, ring road kita ya, sampai teknik kimia sana, itu kan sebelah timur itu ada yang masih jurang itu, ya, masih jurang. Kita tanami sekarang beberapa pohon, dulu pohon pisang, tapi pisangnya sudah kita babat, terus kita beri damar, kita beri apa, tapi itu ada sungai dan ada bukan sungai ya, mungkin ya kayak saluran itu ya, dan itu belum rata. Nah, paling ya semacam itu sebenarnya bisa nanti diratakan, kemudian untuk parkir sepeda misalnya. Kalau di masing-masing kan sudah, masing-masing jurusan sudah penuh dengan area sepeda motor yang masih campur dengan sepeda segala itu ya. Nah, itu sebetulnya nanti bisa diusahakan di sana. Terus misalnya di depan itu ada celah hanya sedikit itu ya, antara Sapang dengan sungai yang ada di bawah pohon-pohon viola sapi itu agak sedikit, hanya beberapa puluh itu. Tapi yang masih memungkinkan itu sebenarnya di yang bagian sana, itu nanti coba kita akan pikirkan. Kalau daerah lapangan basket itu kita kan sedang seperti diperbaiki untuk taman itu, biar lebih baik, lebih ini untuk untuk berolahraga lebih asri. Kemudian kita akan segera yang di luarnya perpustakaan itu, depannya itu kan ada tempat kosong ya, sama kanan perpustakaan. Ya, itu akan tamannya akan dibangun oleh Jarum. Memang itu oleh Jarum. Saya rasa agak menolak sebetulnya kan Jarum. Nah, tapi Pak Dekan kita juga punya itu dengan Jarum, walaupun Jarum itu mengatasnamakan Jarum Bakti Pendidikan. Yang pentingnya begini, kalau Jarum Foundation itu usahanya tidak hanya artinya uang yang bisa untuk CSR untuk bantuan ke masyarakat itu dari berbagai usaha, bank, memang yang utama adalah dari rokok gitu ya. Nah, saya paham banyak yang menentang saya itu sebetulnya saya tidak setuju gitu, tapi pada yang kita sedang punya gimana ya, bukan punya komitmen menerima sumbangan Jarum itu menerima ya, karena tadi dengan alasan itu bukan semata-mata rokok, itu akan segera dibuat taman. Kemudian yang saya rencanakan atau fakultas rencanakan dengan daerah sendiri itu adalah taman sini antara geodesi, arsitek sipil yang pohon-pohon kelapa itu desainnya sebetulnya saya menurut jadi desainnya yang garap Pak Diki dari arsitektur ya, yang Diki Resadi kemarin rencananya karena dibantu oleh mahasiswa S2, lalu nunggu mahasiswa saya selesai Pak Panu, karena dia nanti sebagai pelaku pelaksana gitu untuk dilaksanakan. Nah, ternyata sampai tadi juga saya tanya waktu sawalan, iya Pak Diki udah jadi ini, iya sebentar. Nah, kalau itu sudah ditanggapan, kita akan bikin taman di situ, paling tidak lebih jelek dari yang antara di tengahnya itu gitu. Itu desainnya saya minta yang bagus. Dah 2 kali presentasi dia Pak Diki, presentasi tentang taman itu, tetapi kok belum ini. Nah, tapi kalau kembali ke sarana olahraga itu yang panjat tebing sebenarnya sudah
disanggupi oleh BNI. BNI itu sanggup mengecek ulang, terus mengganti papan-papan yang rusak, itu sudah disanggupi. Ini sudah saya pakai, tapi kemarin masih bilang ya segera dilakukan. Gitu. Saya bisa paham dan saya sebenarnya usaha itu sudah saya lakukan, bahwa sekarang sidik jari mereka itu 4 kali. Pagi sidik jari, mau istirahat itu sidik jari untuk menjamin bahwa orangnya di sini. Kemudian setelah istirahat jam 1 dia juga sidik jari lagi, jam 4 sidik jari. Itu usaha-usaha kami untuk biar sebetulnya orang jangan seperti dulu lagi lah. Yang penting sudah sidik jari pagi, kemudian nanti sidik jari siang, sore, siangnya kemana? Makanya ada istilah 704 ya, 704. Saya istilahkan begitu. Jam 7 mereka sidik jari, di tengah-tengah kosong, orangnya nggak ada di mana. Kemudian jam 4 nanti sidik jari lagi. Jadi 7 terus kosong, terus jam 4 ada lagi. Nah ini memang saya juga sudah lama di sini ya, mengurusi kepegawaian itu BD2 2008, sudah banyak sekali pengalaman itu. Tetapi memang kita masih paradigmanya itu, mereka itu masih paradigma lama ya, dari negeri, santai. Nah ini selalu saya sampaikan, berarti tidak bisa lagi kalau zaman sekarang kayak gini gitu. Sehingga kita harus profesional, kemudian menjalankan SUB kerja dengan baik, kemudian pelayanan yang cepat dan akurat, itu selalu saya sampaikan. Tapi tadi untuk yang gap muda itu relatif mudah menerima, tetapi yang sudah berumur kayak gini aja sudah jalan misalnya. Nah ini justru masukan dari mas-mas nanti itu akan saya gunakan untuk menekankan lagi. Dan kalau masalah keramahan itu memang orang ya, apa namanya. Tetapi betul itu sangat dipengaruhi juga oleh pimpinan. Ketika pimpinannya orangnya ramah, orangnya baik, itu bisa mempengaruhi jajaran di bawahnya, sehingga malu kalau dia mau galak, kalau dia mau ketus misalnya, semacam itu gitu ya. Dan kebetulan saya itu saya merasa tidak galak ya. Kalaupun saya tidak bisa melayani dengan apa namanya roman muka yang pas pres gitu ya, barangkali sedang ada beban yang berat di pikiran saya terkait dengan pekerjaan. Tetapi aslinya saya itu orang yang tidak pernah marah. Kemudian dalam kondisi sesibuk apapun itu bisa berbagi ini ya, beban dengan orang banyak. Memang ada yang bilang ya kapan itu enggak jarang marah, tapi kalau marah bahaya. Tapi ya kan saya juga nggak pernah marah sampai itu ya, sampai marah sekali gitu. Masih bisa lah kalau hanya ini mengatur emosi semacam itu. Dan masuk ke kota kita selalu nyampe terus gitu. Jadi sekarang artinya kalau kita akses di sana, yang terakses itu bukan fakultas teknik Pak. Ya, kalau Anda iya. Jadi kan memang kalau yang kalau di KPST yang halaman loginnya aja, ketika login ya sudah gitu, nggak ke direct ke halaman fakultas teknik. Kami itu berpikiran harusnya tuh ketika login ya seenggaknya halaman fakultas teknik informasi terbarunya apa aja gitu. Jadi ada informasi seperti beasiswa atau lomba-lomba apa gitu kan, atau konferensi Guyana tuh ada gitu. Jadi mahasiswa lebih cepat dalam alur informasinya. Iya itu baik ya, masukan baik. Nanti kita akan siapkan itulah ya, apa
admin web yang baik, kemudian koleksi mengambil informasi-informasi yang up to date lalu dipasang di situ. Memang ya salah satu program saya kalau misalnya terpilih itu adalah peningkatan dan perbaikan sistem informasi. Sistem informasi di kabupaten ini harus ditingkatkan untuk mendukung yang kita kan kebetulan di Bumetri kita sudah nomor satu ya, tapi itu akan lebih kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Memang gini, kemarin kan memang ada aturannya UGM. Aturan UGM itu sampai jam 9 kalau nggak salah. Terus kita itu masih nambah sampai jam 10 kalau nggak salah gitu ya. Memang UGM itu ada aturan semacam itu. Jadi memang dari UGM. Nah, nanti kalau saya nggak keberatan sampai jam 12 karena nanti prinsipnya kalau jam 10 misalnya ditutup, tetapi sebenarnya kan kita ada satpam yang penting ada mana yang harus dihubungi ketika mahasiswa mau keluar masuk gitu. Misalnya Anda lembur di sini sampai jam 12, kemudian mau keluar minta dibukakan portal yang depan, itu harus ada yang bisa melayani satpam kita yang ada di sini ke sana gitu. Kemudian juga disosialisasikan kepada BMKM bahwa kalau Anda mau masuk ke Fakultas Teknik lebih dari jam 10 itu kontak ke satpam kita. Terus dia satpam kita itu nanti lari ke depan untuk membukakan itu. Itu sebenarnya tidak ada persoalan bagi kita ya Fakultas Teknik karena banyaknya aktivitas mahasiswa Fakultas Teknik yang harus lembur di studio misalnya, di lab misalnya, itu tidak ada persoalan. Tapi itu kita harus atur mekanismenya, dia tidak menyalahi aturannya rektor. Ya itu nggak apa-apa, nggak ada persoalan dari sisi itu. Yang penting sebetulnya adalah keterjaminan keamanan gitu ya. Karena dulu memang mengapa sampai jam 10 disinyalir itu ada mahasiswa-mahasiswa yang lembur, yang tidur, yang punya aktivitas di kampus sampai larut malam, lalu di situ ada praktek-praktek yang kurang baik gitu. Itu ada mungkin dari fakultas lain atau dari mana. Kan memang terkait dengan misalnya bahasa gitu kan. Kalau bahasa kan korelasinya jelas. Pinter bahasa Inggris, lalu juara pidato, ya sudah bahasa Inggris, terus TOEFL-nya sudah tinggi ya bahasanya langsung ujian langsung A gitu loh, misalnya semacam itu. Tetapi ada hal-hal, kalau saya prinsipnya gini, setuju untuk bidang yang komplementer, bidangnya sesuai gitu. Tetapi misalnya begini, misalnya seseorang juara robot gitu ya, juara robot, sekarang dicari mata kuliah yang ada hubungannya korelasinya dengan robot, misalnya praktikum ngerti apa, ya jelas ini untuk semester atau untuk mata kuliah itu misalnya dapat A langsung. Nah itu nanti tugasnya tugas studi satu yang akan mencari itu toh korelasi itu. Tetapi misalnya seorang lomba pidato bahasa juara matematika 1 langsung dapat A kan nggak bisa karena itu nggak mendukung kompetensi itu ya. Karena dalam kuliah itu memang mata kuliah itu diberikan untuk memberi kompetensi tertentu kepada si mahasiswa. Nah kalau kejuaraan itu menunjukkan suatu kompetensi yang memang ada korelasinya dengan mata kuliah itu,
mengapa tidak untuk kita langsung beri penghargaan yang dengan nilai di itu. Saya setuju, tapi syaratnya ada keterkaitan. Memang sebetulnya kan setiap saat ya. Tapi apakah ini kan dua pihak, saya itu misalnya saya menyediakan diri setiap saat kalau Anda yang dengan saya ya, punya masalah silakan kesini, SMS dulu silakan, mau langsung silakan. Tetapi yang memanfaatkan itu hanya paling anak-anak yang ingin konsultasi ini saya mendekati lulus, mungkin saya belum 3. Dari mana menurut Bapak misalnya? Jadi kalau saya selalu menyarankan kalau lulus sebaiknya minimum, gitu kan? Beberapa kemarin ada yang berhasil saya yang dia mau yudisium tapi masih E2 sama 98, lalu menunda sedikit terus akhirnya 3,2. Ya bisa. Kemudian ada yang saya pernah menasihati karena dia kebetulan sering kesini masalah pribadi, ya betul masalah pribadi. Ini mungkin pelajaran juga bagi Anda, saya tidak menyebut nama, tentang masalah pacaran yang lalu dinakali, itu ya istilahnya, dinakali oleh cowoknya itu. Dia terbuka dengan saya sampai bilang rasanya nggak ada harapan untuk meneruskan studi ini, saya mau keluar, mau. Tapi dengan dia sering ke saya, sering kesini, kita ngobrol, saya nasihati itu, akhirnya bisa lulus dia, bisa lulus. Dan yang semula menjadi kebetulan dua-duanya teknik kimia, saya kenal dengan dua-duanya ya. Yang sayangnya itu sampai merasa betul-betul sudah tidak punya harga diri, sangat khawatir karena menurut saya ya ini mungkin hanya pelajaran dan Anda juga tidak akan tahu orangnya. Hubungan yang satu Katolik, yang satu Kristen, sudah sampai seperti suami istri pernah melakukan, tetapi yang orang tuanya si cowok itu nggak boleh karena tidak satu itu akhirnya itu dan si cowok hanya bilang saya yakin kamu bisa mengatasi persoalan ini. Bilang kayaknya itu terbuka sekali, sehingga ya saya menasihati itu dengan terbuka dengan ini. Akhirnya dia berterima kasih sekali dapat lulus dan dapat punya suami yang semula dia itu sudah putus asa. Dengan mungkin ada cowok yang mau dengan saya, nggak mungkin. Loh, itu menurut Anda, tapi ketika Anda nanti bisa berbicara terbuka dari hati ke hati dengan seseorang, itu belum tentu semua orang menganggap Anda sebagai orang yang tidak berharga. Nah itu sebetulnya tinggal si mahasiswa mau atau tidak. Memang ya karakter dosen itu kan sudah lain-lain, dan di tekniknya sendiri itu juga saya bisa melihat orang-orang yang bisa menjadi penasihat yang baik, bisa menjadi orang tua yang baik. Lalu dengan orang tuanya sendiri tidak bisa komunikasi dengan lancar. Nah saya satu lagi ada yang pernah saya tangani itu begini, bahwa dia anak pejabat, lalu komunikasi dan kedekatan dengan orang tuanya tidak begitu baik. Nah dia itu pelariannya apa? Agama, tapi dalam tanda petik mungkin keliru. Artinya belajar agama begitu intensif, begitu dalam, lalu mengabaikan kuliahnya kedekatan betul.
sampai hampir zero. Nah, tetapi agamanya itu betul-betul sangat dalam, yang lalu memberikan kesan yang negatif terhadap orang yang tidak mendalami agama. Itu loh, itu terbuka dia dengan saya. Saya hanya menasihatkan sederhana bahwa Mas, belajar agama itu penting. Tetapi kita sebagai manusia itu tidak boleh ego, tidak boleh mengutamakan dirinya sendiri untuk kesenangan sendiri. Kalau Anda belajar agama ini itu bagus, tetapi Anda itu mengabaikan kepentingan keluarga Anda. Itu loh, kok bisa? Ya gini Pak, sebagai orang tua, saya juga orang tua, itu bagaimanapun mendambakan anaknya yang kuliah itu bisa lulus. Masalah nanti ijazahnya dipakai untuk kerja ya monggo, tidak ya monggo, tetapi kalau anaknya lulus, anaknya selesai kuliah, itu bisa bangga. Kemudian bisa cerita di arisan, bisa cerita di mana anak saya sudah selesai. Tapi ketika orang tua Anda melihat Anda itu begitu, nggak lulus, kemudian ini, itu pasti sedih orang tuanya. Tapi Anda happy kan? Iya, saya senang karena saya bisa mempelajari menjalani agama ini. Nah, itu yang harus diperlukan. Akan lebih baik bahwa kebutuhan Anda terpenuhi, tapi kebutuhan orang lain di keluarga Anda itu juga terpenuhi. Nah, akhirnya ya alhamdulillah ya akhirnya sadar ya bahwa bisa yang jelas agamanya barangkali terus belajarnya, tetapi dia lalu berbagi waktu dan berbagi pikiran untuk menyelesaikan studinya. Semula ditinggal betul tugas akhirnya itu, tinggal betul ya, misalnya saat-saat dan pembimbingnya saya mau mulai lagi meneruskan. Nah itu memang ya gimana ya, artinya kalau saya sesibuk apapun karena itu amanah untuk membimbing GPA di sela-selanya gini pasti saya terima. Biasanya sore 4, 5 gitu ya, diskusi dengan mereka. Nah ini ya Pak diskusi lagi nanti yang kalau saya terpilih saya sampaikan untuk revitalisasi fungsi dosen pembimbing bagaimana. Tadi saya telah mencanangkan apa yang tadi kata kunci saya harmoni, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada itu harus bisa diharmonisasi dengan pendekatan komunikasi. Itu yang saya akan lakukan. Misalnya saya nanti punya misi kemahasiswaan, kalau saya terpikir loh ini kan sesuatu yang belum tahu sebetulnya. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah menentukan bahwa ini dekan yang terpilih nanti siapa gitu kan. Sehingga saya akan dengan enteng menjalani proses ini. Dan kalau saya diberi amanah, saya terpilih, pedoman saya tahu harmonisasi perbedaan. Saya dengan Anda beda umur, pasti akan beda cara pandang, pasti akan beda tadi ya budaya barangkali. Tetapi itu akan bisa dipertemukan, mencari jalan yang paling baik ketika kita mau ngomong, ketika kita mau berkomunikasi. Itu kuncinya sebetulnya. Nah kita kalau yang satu hanya bilang ini salah, hanya bilang ini benar, itu nggak bisa. Tapi coba kita diskusi, kita itu pasti akan ada diskusi. Itu pasti. Kita berkeyakinan semua itu ya. Dan kita sebagai manusia itu sisi baiknya lebih banyak daripada sisi jeleknya. Ketika kita sudah masuk di sini ya, di lingkungan yang kayak gini, itu saya berkeyakinan bahwa kalau dibagi dua, sisi positifnya, sisi baiknya jauh lebih banyak dibanding sisi jeleknya. Sehingga saya berkeyakinan bisa kita
mencari titik temu untuk hal-hal yang kita rasakan berbeda. Terus yang Betul terpilih, kemudian ini ya Anda datang lagi dan saya menjanjikan untuk komunikasi secara terbuka. Bahkan saya punya pikiran seperti yang dilakukan Pak Pratik misalnya, hearing setiap bulan gitu kan? iyalah hearing setiap bulan sambil minum teh tawa atau apa ya, di entah kita lagi perpustakaan, entah di tempat yang strategis di mana saya datang, biar nggak mengganggu aktivitas teman-teman atau apa ya. Misalnya dekan datang ke perpus, saya silakan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa KM misalnya, terus saya ngajak di satu yang terkait dengan kemahasiswaan, karena nanti wakil dekannya itu sama dengan yang di itu akademik dan kemahasiswaan, sehingga itu ya berat ya, artinya akademik urusannya sudah banyak, terus tambah kemahasiswaan yang aktivitasnya 24 jam ya. Itu berat, tapi mah harus ada manajer atau asisten yang